Oh, hai minasama. Oke, kenalin nama aku Trisna. Aku berasal dari Tabanan, Bali. Ini adalah video pertama kali aku ingin menceritakan sedikit tentang profil aku dan bagaimana aku bisa sampai di Jepang dan bekerja di sini sebagai care worker. Oke? Tanasin deh, kita kudasai ne. Check it out. Well, aku dulu lulusan keperawatan salah satu kampus negeri yang ada di Bali. Pada saat itu aku tamat tahun 2015. Oke. Nah, pada saat tamat itu aku memang tidak punya rencana untuk bekerja di Indonesia karena aku udah tertarik banget ya sama Jepang saat aku SMA. Sampai aku kuliah, aku cari-cari informasi bagaimana caranya biar bisa bekerja di Jepang. Oke, dan puji Tuhan saat itu alumni kakak tingkat jadinya ya yang ada di kampus aku yang udah pernah bekerja di Jepang, dia membagikan pengalamannya pada kami pada saat itu ya. Oke, dan aku diperkenalkan salah satu LPK yang ada di Bandung. Nah, saat itu waktu aku tamat kuliah, aku udah langsung tuh berproses gitu. Udah langsung aku mengikuti LPK itu, pelatihan selama 4 bulan, pelatihan bahasa Jepang ya guys ya. Dan singkat cerita gitu, pada saat itu aku emang bener-bener pengen cepet-cepet ke Jepang gitu. Entah apa yang aku pikirin ya waktu itu ya. Aku ditawarin program itu namanya ada Ryugakusei. Ryugakusei itu kayak bekerja sambil belajar gitu. Kebalik ya, belajar sambil bekerja gitu ya guys ya di Jepang gitu. Nah, pada saat itu aku udah ikut seleksinya. Habis itu ternyata aku gugur di bagian dokumen ya, entah itu masalah apa ya waktu itu, kayak lo nggak salah sih masalah ya sponsorshipnya aku yang kurang seperti itu. Dan akhirnya aku kesini mengikuti jalur negara, G2G namanya, government to government. Oke, aku di sini ikut program IGEPA di bawah naungan BNP 2 TKI. Jadi aku kesininya itu benar-benar murni program negara. Dan itu untuk mengikuti seleksinya, habis itu untuk sampai ada di tahap yang kamu benar-benar terima seperti itu benar-benar prosesnya lumayan guys gitu. Jadi pertama kali aku ikut seleksi dokumen, habis itu aku ikut seleksi psikotes, habis itu tesnya banyak sekali guys, MCU, medical check up, habis itu sampai akhirnya aku diterima. Dan tahap akhir aku mengikuti pelatihan di Jakarta selama 6 bulan. Nah, nggak sampai sana guys. Jadi setelah pelatihan 6 bulan itu kita juga ada medical check up-nya. Kamu fit atau nggak fit gitu, apalagi sekarang zaman corona ya, pasti lebih lebih ketat lagi gitu seleksinya. Kalau aku dulu zaman aku IGRA ya guys ya, kalau misalnya IGRA bermasalah berarti kita nggak bisa melanjutkan pelatihan itu gitu. Jadi antara kalian dipulangin di pertengahan atau enggak pada saat akhir kalian tidak bisa berangkat seperti itu. Oke. Dan aku berangkat pada saat itu tahun 2017. Juni 2017 kalau nggak salah. Jadi panjang sekali ya guys prosesnya dari aku tamat kuliah sampai aku bisa berada di Jepang. Oke? 6 bulan aku pelatihan di Jakarta itu belum cukup guys. Jadi kita itu sebenarnya dikasih kontrak 4 tahun, tapi 1 tahunnya itu dibuat pelatihan di Indonesia 6 bulan dan di Jepangnya sendiri itu ada di Osaka,
Aichi dan di Tokyo untuk yang perawat. Aku yang waktu itu di Aichi selama 6 bulan juga. Oke. Nah, waktu itu kalian pasti nanya kan, itu berapa habis uangnya, Kak? Gitu kan. Kalau misalnya kita mengikuti program negara, jadi uangnya lebih sedikit, guys. Kalian itu cuma perlu uang di awal-awal aja. Kalian mengikuti tes dan segala macam yang medical check up, semuanya itu kalian butuh biaya sendiri. Tapi semenjak kalian misalnya sudah lulus dan maksudnya sudah mengikuti pelatihan di Jakarta, itu kalian udah mendapatkan gaji. Ya ibaratnya uang saku ya, bukan gaji sih, uang saku gitu. Nggak banyak tapi cukup lah, kalau menurut aku gitu. Nah, kalau misalnya waktu di pelatihan di Aichi, itu juga kalian mendapatkan uang saku yang disebut dengan zappi waktu itu. Ya sekitar 4-5 mang lah. Ya sekitar 4-5 juta ya sebulannya. Seperti itu. Setelah kalian mengikuti pelatihan selama 6 bulan di Jepang, baru deh kalian ke Genba masing-masing. Ke Genba itu ke tempat kerja masing-masing. Nah, di sanalah baru mulai perjalanan kita semua. Nah, setelah aku pelatihan di Aichi selama 6 bulan, saatnya aku pindah ke Yokohama karena panti aku adanya di Yokohama, tepatnya di Totsuka Kagetoricho. Nah, saat itu udah habis pelatihan langsung ke tempat kerja, benar-benar gimana ya, campur aduk gitu perasaannya. Masih belum bisa ini, belum bisa itu, belum bisa gitu. Tapi udah gitu, harus benar-benar menghadapi sekarang bagaimana kenyataan di tempat kerja. Dan aku benar-benar kaget ya guys, benar-benar wow, kok seperti ini. Aku sempat bertanya seperti itu gitu. Jadi aku dikagetkan oleh dua hal yang besar guys. Dari tempat tinggal aku ke panti yang sekarang aku tempat bekerja gitu, itu jaraknya 1,5 jam. Aku harus ganti kereta, aku harus naik bis, aku harus jalan kaki. Dan itu aku lakukan selama kurang lebih setahun sebelum aku pindah ke tempat yang sekarang ya, tempat tinggal yang sekarang dekat panti sih. Wow. Dan setelah itu aku kaget lagi guys. Ternyata di panti aku tidak ada orang Indonesianya. Jadi kami adalah orang Indonesia pertama. Nah, waktu bekerja kami langsung maksudnya penanggung jawab kami langsung orang Jepang gitu. Jadi wow, benar-benar dengan bahasa yang terbata-bata, masih terbata-bata meskipun sudah pelatihan selama setahun. Itu menurut aku belum cukup karena kita kan yang notabene orang Indonesia belum terbiasa dengan bahasa Jepang, sementara bekerja dengan orang Jepang yang langsung itu benar-benar beda banget. Ada yang ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya kadang-kadang bahasanya nggak dimengerti, habis itu kadang-kadang kita salah dengar, habis itu apalagi kita salah ngerti gitu kan ya. Jadi semua itu aku alamin guys gitu. Jadi nggak, beradaptasinya tuh nggak bisa cepet. Aku beradaptasi ya kurang lebih selama setahun lah. Oke, dari proses-proses itu aku jadi belajar banyak hal tentang kehidupan. Mulai bagaimana caranya mengontrol emosi, bagaimana caranya mengikhlaskan keadaan, bagaimana caranya tetap bersyukur meskipun banyak tantangannya. Jadi semua proses kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan buat kalian yang masih berproses menuju impian kalian, semoga jalannya dipermudah oleh Tuhan. Buat kalian yang pengen ke Jepang, pokoknya tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap belajar, tetap rendah hati, tetap ikhlas dalam hidup ini.
Ya, segitu dulu ya perkenalan dari aku. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, comment, and share kalau misalnya video ini bermanfaat bagi kalian. Dan bagi kalian yang pengen tahu tentang Jepang, apapun itu, kalian bisa komen di kolom section. Semoga aku bisa membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye minasama. Kite kurete arigatou gozaimashita.